terpercaya. Penghuni malam. Ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarkan Dalam Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam, live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan satu warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon imbau nelayan tidak melaut. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menandatangani nota kesepahaman bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Guna memperkuat timnas Garuda Putri, PSSI terus mendatangkan pemain diaspora dari Belanda. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Polisi mengungkap laboratorium tembakau sintesis di tengah permukiman warga di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. 2 orang ditangkap. Dalam penggerebekan ini, saudara, polisi menangkap 2 orang yang diduga berperan memproduksi tembakau sintetis. Selain 2 orang yang sudah ditangkap, polisi juga masih mengejar 2 pelaku lain yang diduga berperan sebagai pengendali laboratorium narkoba sintetis. Pengungkapan pabrik narkoba ini merupakan yang terbesar di Jawa Barat. Selain menyita 1 ton tembakau sintetis, polisi juga menemukan cairan biang narkoba sintetis dan sejumlah alat untuk memproduksi narkoba. Akibat kasus ini, para pelaku terancam pidana maksimal dengan hukuman mati. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Dan motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah karena faktor ekonomi. Barang bukti narkoba yang berhasil disita yaitu 355 miliar rupiah. Ancamannya pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana denda paling sedikit 1 miliar, paling banyak 10 miliar rupiah. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon mengimbau kepada para nelayan untuk tidak melakukan aktivitas melaut untuk sementara waktu akibat gelombang tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Laut Maluku. Dampak cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Laut Maluku, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon mengimbau bagi para nelayan untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas melaut
karena berpotensi membahayakan keselamatan. KSOP juga telah mengeluarkan surat edaran untuk tidak melaut sejak 4 hingga 7 Februari 2025 mendatang. Karena tinggi gelombang yang terjadi di Laut Maluku berdasarkan rilis BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon berada pada angka 2,5 hingga 4 meter dengan kecepatan angin 27 sampai 40 knot. Betul sekali, untuk nelayan sama tongkang, dua kapal itu mungkin tidak bisa berlayar dalam jangka waktu sampai dari tanggal 4 sampai tanggal 7 ini mungkin sangat berisiko tinggi karena kecepatan angin dan tinggi gelombangnya di atas 2,5 meter untuk tinggi gelombang, serta di sini kapal untuk nelayan paling 1,25 aja udah sangat berisiko tinggi. Apalagi ini kita 2,5 sampai 4 meter saat ini dari info BMKG. Gelombang tinggi ini terjadi di perairan Seram, Lease, Banda, Ambon, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, hingga Laut Arafura. KSOP juga meminta agar kapal penumpang yang akan melakukan pelayaran untuk selalu berkoordinasi dan terus mengikuti perkembangan data BMKG. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, Ibu jurnalis Metro TV, Sahril Helmi, korban ledakan kapal RIB milik Basarnas, menangis histeris saat berkunjung ke kantor Basarnas Ternate. Fitriani Basri, ibu dari Sahril Helmi, jurnalis Metro TV yang menjadi korban meledaknya kapal RIB milik Basarnas, merasa terpukul saat mendengarkan cerita insiden tersebut dari Kasih Operasi Basarnas Ternate, Syahran Laturua, yang juga menjadi korban ledakan. Fitriani merasa terpukul mendengar anaknya tidak ada dalam proses evakuasi korban saat kejadian. Dia berharap anaknya dapat segera ditemukan walaupun sudah dalam bentuk jasad, asalkan anaknya tidak berada di lautan. Setelah menyampaikan isi hatinya, Fitriani bersama sang suami dan saudara-saudaranya kembali ke kapal SAR Pandu Dewanata untuk ikut kembali dalam pencarian besok. Sementara itu, operasi pencarian di hari keempat, meskipun telah didukung KRI Tatihu, namun belum membuahkan hasil. Hari keempat ini untuk hasil pencarian sementara masih nihil. Jadi tadi kita sudah melaksanakan pencarian 1 hari full dengan didukung oleh beberapa alut. Yang pertama KN Pandu Dewanata, KRI Tatihu, terus RHIB dari Pulau Polda Malut, Sipten dari Polda Malut, sama Sirene dari Pakamla. Kita sudah membagi jadi 4 sektor dan semuanya sudah disusuri keempat-empatnya. Sudah lengkap, namun hasil masih nihil. Ya, betul sekali untuk operasi ini sampai ke wilayah perairan Halmahera Selatan, tepatnya sudah hampir masuk ke Pulau Makian. Kita sudah memperluas lagi, lebih ke selatan lagi, karena beberapa hari ini memang sesuai dengan perhitungan kami berdasarkan data cuaca dari BMKG, arus dan angin masih terus mengarah ke arah selatan, jadi kita masih memperlebar terus ke arah selatan untuk pencarian ini. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya pengurus besar Nahdlatul Ulama menandatangani nota kesepahaman bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah
dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menandatangani nota kesepahaman bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait program kerja pemerintahan. Kesepakatan ini adalah bentuk konsolidasi PBNU untuk mendukung program Astacita pemerintahan Prabowo Gibran. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PBNU dan sejumlah kementerian dan lembaga dilakukan di pembukaan Munas dan Konbes NU yang digelar di Hotel Sultan pada Rabu siang. Dalam sambutannya, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menjelaskan, PBNU telah berkonsolidasi dan bergabung dalam kerangka kerja pemerintah Prabowo Gibran untuk mewujudkan visi Astacita. Keputusan konsolidasi ini merujuk pada keputusan agenda kerja yang saat ini berjalan dan sudah masuk dalam fase keempat. Rabu siang 5 Februari, PBNU mengawali kesepakatan bersama dengan 2 kementerian dan 2 lembaga. Beberapa di antaranya adalah Kementerian P2MI untuk bekerja sama di bidang pekerja. Lalu Kementerian PPPA untuk pengembangan di sektor perempuan dan anak, serta Lemhanas untuk ketahanan negara. Bertepatan juga dengan hadirnya pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan kita tidak menunggu terlalu lama untuk segera berkonsolidasi juga, segera bergabung di dalam kerangka kerja dari pemerintahan baru ini. Saat ini kita masuk fase keempat, yaitu fase gaspol untuk melaksanakan agenda-agenda Nahdlatul Ulama. Tidak hanya itu, kesepakatan kerjasama juga terjalin dengan Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang turut hadir menyebut bentuk kerjasama yang terjalin diantaranya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, saya kira tadi saya sampaikan di depan seluruh sahabat-sahabat NU, ada Rois Am, ada Ketua Umum, bahwa Polri dari dulu selalu bekerja sama dalam hal menjaga Harkamtibmas. Dan tentunya ke depan, di samping menjaga Harkamtibmas, di samping melakukan kegiatan bersama dalam hal menghadapi berbagai macam ancaman kejahatan, Polri dengan NU juga akan bekerja sama mendukung program-program pemerintah, baik mulai dari mewujudkan kemandirian pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berbagai macam program, dan juga meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki, termasuk juga mendorong program makanan bergizi. Mungkin itu ke depan yang akan bersama-sama kita laksanakan. Yang jelas bagi kepolisian, NU adalah sahabat dan mitra utama. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menyambut baik kerjasama ini. Aceh menegaskan kerjasama yang akan dilakukan adalah memastikan terlaksanakannya pendidikan bagi kader pimpinan nasional. Tentu kami rangkum kerjasama tersebut di dalam MOU, sehingga nanti juga Lemhanas bisa mendidik
mempersiapkan calon-calon pemimpin nasional melalui pendidikan di Lemhanas dari NU. Demikian juga nanti NU akan memberikan keahlian kepada Lemhanas dalam hal isu-isu yang strategis. Maka tukar keilmuan ini diharapkan terus akan memperkuat dan mengokohkan nilai-nilai ketahanan nasional kita. Kesepakatan kerjasama PBNU bersama kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat kemajuan bangsa Indonesia. NU juga diharapkan berkontribusi pada program pemerintah lainnya seperti ketahanan pangan, energi untuk mewujudkan Astacita. Tim Liputan Kompas TV. Tangan dan aplaus yang meriah atas MOU dan kerjasama yang berlangsung antara PBNU dengan beberapa instansi terkait. Semoga dengan adanya MOU tadi mampu memberi manfaat dan maslahat bagi. Informasi lainnya, Saudara, DPR merevisi aturan tata tertib DPR nomor 1 tahun 2020. Berdasarkan tata tertib baru itu, DPR dapat mengevaluasi hingga mencopot para pejabat yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR, termasuk pimpinan KPK dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Ditemui seusai mengikuti rapat paripurna, Ketua Balik DPR Bob Hasan menjelaskan salah satu rekomendasi yang dapat dilakukan DPR ialah memberhentikan pejabat yang dianggap bertentangan dengan aturan. Ia menambahkan evaluasi terhadap pejabat yang diparipurnakan melalui fit and proper test dapat dievaluasi secara berkala. Sejumlah pejabat yang dimaksud yakni seperti Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, pimpinan KPK hingga Ketua BPK. Revisi peraturan 2228A diselipkan pasal bahwa DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan calon-calon yang sebelumnya dilakukan fit and proper test melalui DPR. Evaluasi secara berkala terkait dengan adanya sebelumnya mungkin adanya kinerja-kinerja yang tidak sesuai dengan sebagaimana hasil fit and proper test sebelumnya. Dimungkinkan seperti itu. Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi mengkritik keputusan DPR yang dapat mengevaluasi hingga mencopot para pejabat yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Menurut Hendardi, keputusan tersebut adalah bentuk intervensi keliru atas prinsip check and balance dalam sistem ketatanegaraan. Peraturan internal sebuah lembaga negara seharusnya hanya mengatur urusan internal kelembagaan dan mengatur pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan DPR. Sebaiknya DPR berfokus pada tugas utama pembentukan undang-undang, pengawasan atas terjaganya undang-undang atau berjalannya undang-undang, dan yang dibentuk dan fungsi budgeting secara lebih berkualitas. Bukan merancang ranjau-ranjau politik dan kekuasaan yang ditujukan bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi memaksa kepatuhan. Kepatuhan buta pada parlemen. Usai pariwara kami kembali dengan informasi olahraga, salah satunya guna perkuat timnas Garuda Putri, PSSI terus mendatangkan pemain diaspora dari Belanda. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV.
isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi Dibahas, di lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya.